Sedang menjadi banyak perbincangan publik tentang bangsa Rum yang akan bersekutu dengan umat Muslim dan pada akhirnya mereka akan berkhianat. Salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, salah satunya ialah pengkhianatan bangsa Rum dari Islam. Seperti banyak riwayat menjelaskan bahwa bangsa Rum adalah bangsa keturunan dari Kekaisaran Romawi yang ditaklukkan Rasulullah SAW kemudian, dan kemudian akan bersekutu dengan umat Islam di akhir zaman. Banyak orang yang mengaitkan bangsa Rum yang membantu umat Islam ialah bangsa Turki. Ada juga yang mengaitkan bangsa Rum ialah mereka dari bangsa Rumania, hingga Rusia yang sampai sekarang sedang ramai menjadi sorotan dunia. Dalam riwayat sebuah hadis dari Auf bin Malik Al-Ashijai disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Kalian, kaum muslimin, akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh di belakang mereka. Maka kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum. Lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, 'Salib telah menang.' Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin. Ia lalu membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum berkhianat dan terjadilah perang, di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera, dan di bawah tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dalam hadis di atas dijelaskan dan disampaikan bahwa bangsa Rum pada hari akhir akan membantu umat muslimin untuk mengalahkan musuhnya. Namun dengan suatu kondisi bangsa Rum kemudian berkhianat dan malah balik menyerang pasukan umat muslim. Sementara dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 1-6 sendiri telah dijelaskan tentang bangsa Rum merupakan bangsa Romawi yang telah dikalahkan bangsa Persia. Berikut terjemahan dari surat Ar-Rum ayat 1-6. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Ayat yang kedua, bangsa Romawi telah dikalahkan. Ayat yang ketiga, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ayat yang keempat, dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi, itu berkibarlah orang-orang yang beriman. Ayat yang kelima, karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia hendaki. Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Ayat yang keenam, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam gejolak peperangan yang terjadi sekarang, bangsa Romawi atau bangsa Rum yang akan berkoalisi dan pada akhirnya berkhianat, belum bisa dipastikan sekarang itu mereka siapa. Meski banyak yang beranggapan bahwa bangsa Rum adalah Rusia, bahkan bangsa Eropa Amerika, hingga saat ini umat muslim masih belum mengetahui jelas tentang hal tersebut. Hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Kita hanya mempercayai tandanya yang sudah diberikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Syekh Imran Hussein menjelaskan bahwa dalam perang dengan bangsa Rum tersebut, pasukan umat muslim sepertiganya akan melarikan diri, dan Allah tidak akan mengampuninya. Sepertiganya lagi akan gugur sebagai sayuda terbaik, dan sepertiga terakhir akan menang melawan bangsa Rum. Dan kita bingung, bagaimana bisa kita beraliansi dengan orang yang akan menyerang kita? Itu pertanyaannya, ucap Syekh Imran Hussein. Bangsa Rum bermula dari sebuah kota di Italia, kota Roma, yang merupakan kota pagan yang menyembah berhala dan dewa-dewi Yunani, itulah Rum. Hari ini, bangsa Rum adalah bangsa orang Kristen Eropa Barat
dan Rum itu memiliki gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Selanjutnya Syekh Imran Hosein menyebutkan bahwa Rum saat ini memiliki aliansi besar dengan NATO, dan hari ini bangsa Rum adalah peradaban barat modern dari asal-usul pagannya. Ketika ajaran Kristen masuk ke bangsa Rum, seorang kaisar muncul bernama Konstantin yang mengajarkan kaisar pertama memeluk agama Kristen. Kemudian Kaisar Konstantin memisahkan diri beserta bangsa Rum dan jelas mendirikan kota kemudian dikenal dengan Konstantinopel. Jelas Syekh Imran Hosein. Dan ini menjadi Rum kedua yang dikenal dengan Kekaisaran Bizantium. Dan itu menjadi persaingan dengan Kekaisaran Persia. Ketika Al-Quran menyebutkan Golabati Rum, itu mengacu pada Rum yang kedua, bukan yang pertama. Selanjutnya, saat Sultan Otonom Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel kurang lebih 600 tahun yang lalu, kemudian bangsa Rum meninggalkan Konstantinopel dan kini Rum berada di Rusia. Syekh Imran Hosein mengatakan bahwa sebetulnya bukan tugas seorang muslimin yang menentukan tentang siapa bangsa Rum yang dimaksudkan. Syekh Imam Hosein menyebutkan bahwa kita memiliki 3 opsi bangsa Rum. Rum yang pertama saat ini memiliki NATO dan peradaban barat dan mengobarkan perang kepada Islam atas nama Israel. Bangsa Rum yang kedua adalah Bizantium, dan bangsa Rum yang ketiga saat ini ada di Moskow, Rusia. Jelas Syekh Imran Hosein. Mengenai aliansi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, Syekh Imran Hosein berpendapat bahwa Rasulullah tidak sedang berbicara tentang NATO, dan dipastikan Rum yang dimaksud itu memang bukan NATO Barat, Amerika, Prancis, Inggris, dan seterusnya. Sebab peradaban Barat memiliki aliansi Kristen dan Yahudi. Dan dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Allah melarang kita untuk beraliansi dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi seperti itu, di mana mereka bersekutu satu sama yang lain. Dengan begitu Syekh Imran Hosein berpendapat, aliansi dengan bangsa Rum ini besar kemungkinan yaitu bersama Rum yang ketiga, yaitu Moskow, Rusia. Namun Syekh Imran Hosein menyebutkan, adapun serangan yang disebut dalam kelanjutan hadis nubuat Rasulullah SAW tersebut bukan dari Rusia, justru dari NATO, dan ia datang dengan 80 bendera yang merupakan seluruh wilayah aliansinya. Bahkan sudah terlihat jelas, dengan di bawah 80 bendera aliansinya, mereka menyerang Afghanistan, Suriah, Iran, Pakistan, dan untuk menyerang Mesir. Sebaliknya, Rusia tidak menyiapkan atau meluncurkan serangan tersebut. Adalah NATO yang sedang bersiap untuk meluncurkan malhamah perang besar di bawah 80 bendera. Dan jadi tidak ada pertentangan di sini, bahwa aliansi Rum adalah orang yang sama yang akan menyerang kita di bawah 80 bendera. Jelas Syekh Imran Hosein. Sehingga pendapat dari Syekh Imran Hosein terkait hadis nubuat Rasulullah SAW tentang akhir zaman dengan bangsa Rum, bahwa bangsa Rum yang akan beraliansi dan menyerang adalah 2 Rum yang berbeda. Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat data-data yang ada. Wallahu a'lam.